dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama bertepuk tangan untuk memuji Tuhan. Karena kuasanya tiada tandingi. Haleluya. Mari sama katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari sama katakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau tak tertandingi Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Benar Tuhan. Benar Yesus Tuhan. Tidak ada kuasa yang dapat menandingi Kau Tuhan Yesus. Haleluya. Pada pagi ini Tuhan, kami ingin mengisytiharkan Yesus. Pada dunia ini tiada kuasa yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah yang baik. Karena Engkau Yesus yang baik. Nama-Mu yang kami puji dan sembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada pagi ini Tuhan, kami dan keluarga kami datang di hadapan Yesus, mengangkatkan puji sembah kami. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Nama-Mu yang kami puji, nama-Mu yang kami sembah. Oh Yesus, dimanapun kami berada, dimanapun anakmu berada Yesus, kami ingin menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kami ingin mengagungkan Engkau. Nama-Mu kami tinggikan Yesus.
Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Ajari kami Tuhan. Ajari kami untuk memahami akan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Rencana-Mu bagi kami Tuhan. Ajari kami untuk mengerti Yesus. Terima kasih. Kami berserah padamu Tuhan. Oh Yesus, Yesus.
Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, secara khusus bagi seluruh penuntut-penuntut yang akan exam pada minggu hadapan, khasnya mereka yang sedang menduduki SPM. Pada minggu depan saya dipahamkan bahwa kamu akan exam, sehingga saya berharap semua para penuntut yang ada di dalam gereja kita ini, kalau boleh ibu bapak boleh berkumpul bersama-sama dengan anak-anak kamu dan memegang mereka untuk kita doakan bersama-sama. Saya memberi masa kepada kita untuk boleh mempersiapkan terlebih dahulu anak-anak kita yang ada bersama-sama dengan kita untuk kita dukung mereka di dalam doa. Oleh karena itu sebelum kita berdoa, saya ingin membacakan satu ayat daripada firman Allah yang tertulis di dalam Roma 16 ayat 19. Begini firman Tuhan katakan, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Ada 3 perkara yang kita, bagi kamu anak-anak yang akan menghadapi pemeriksaan. Pertama yang kamu lihat, kita harus taat kepada kebenaran firman Tuhan. Paulus berkata, aku ingin supaya kamu bijaksana. Ketika kita berhadapan dengan ujian, kita perlu hikmat Tuhan dan kebijaksanaan yang daripada Allah. Ingat, dia berkata, kita perlu bijaksana terhadap apa yang baik. Jadi kita memilih supaya markah kamu adalah markah yang baik, tetapi juga kamu perlu bijaksana untuk menuliskan semua jawaban itu dengan benar. Oleh karena itu saya berharap anak-anak kita yang akan exam hari minggu depan, bijaksanalah. Bijaksana itu bersumber daripada Allah Tritunggal. Bijaksana. Dan kemudian diminta kepada kita, bijaksana bukan terhadap sesuatu yang lain, tetapi terhadap yang baik. Lihat, perhatikan, ketika kamu memberikan jawaban kepada exam yang ada pada kamu, saya memberikan kepada kita, jawablah soalan yang mudah lebih dahulu. Supaya ada masa bagi Anda untuk menjawab yang lebih sulit. Jadi, ketika kita bijaksana menjawab soalan, maka markah kita akan ada ketika kita memberikan jawaban yang benar. Utamakan menjawab soalan yang mudah. Itulah sebabnya dikatakan bijaksana terhadap apa yang baik. Allah kita adalah Allah yang baik. Oleh karena itu, mari kita memberi masa kita untuk bijaksana. Yang kedua, bersih kepada apa yang jahat, ya. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan kita, menjawab soalan-soalan yang ada, jangan teruja terhadap hal-hal yang tidak baik, tetapi bersih terhadap apa yang jahat. Jadi orang melakukan kejahatan itu, bagi mereka itu merupakan satu kebiasaan. Tetapi bagi kamu sebagai anak-anak Tuhan harus bersih terhadap apa yang disebut dengan kejahatan. Jangan melihat kanan kiri punya pekerjaan teman. Itu sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu yang kedua ini bersih terhadap apa yang jahat. Jadi saya berharap anak-anak yang ada di semua yang sudah berkumpul pada hari ini bersama dengan ibu bapak kamu, saya mau kamu ibu bapak menumpangkan tangan kepada anak-anak kita. Yang terakhir, sebab aku bersuka cita. Kata Paulus, rupa-rupanya ketika kita memiliki bijaksana dan kita bersih terhadap
apa yang jahat, itu mendatangkan sukacita bagi Allah. Saya berharap 3 perkara ini, ingatlah bahwa Tuhan akan memberkati kamu ketika kamu menjawab semua soalan. Jangan takut. Bijaksana yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan akan menyertai kamu. Mari kita berdoa, dan saya minta ibu-ibu atau bapak yang bersama dengan anak-anaknya memegang mereka, memeluk mereka, menumpangkan tanganmu di atas kepala anak-anakmu itu. Oleh karena itu saya akan berdoa kepada Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang kudus, Allah yang memberikan kebijaksanaan kepada anak-anaknya. Hari ini Tuhan kami berdoa karena pada minggu hadapan anak-anak kami yang akan mengikuti SPM. Kami rindu supaya mereka memiliki hikmat Allah, bijaksana yang daripada Tuhan. Supaya ketika mereka menjawab semua soalan-soalan yang ada, dia meminta hikmat yang daripada Engkau. Supaya mereka dapat menjawab semua soalan bersumber daripada Tuhan yang memberikan kepada mereka hikmat dan pengetahuan. Kami berdoa supaya mereka tidak diliputi kegelisahan, tetapi mereka dengan tenang menjalankan masa exam ini dengan berharap kepada Tuhan bahwa kunci kemenangan dari sorga akan menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak kami. Kami percayakan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan bersumber daripada Tuhan, kami halau, kami lucutkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa di sorga, hikmat kebijaksanaan yang daripada Allah Bapa di sorga, Allah Tritunggal menyertai seluruh anak-anak kami yang akan mengikuti exam pada minggu yang hadapan ini. Bapa di sorga, kami rindu Engkau memberikan kepada mereka Bapa kekuatan, bahkan juga kesehatan, dan mereka tidak panik Tuhan oleh karena soalan-soalan yang mungkin mereka tidak mampu untuk menjawab, tetapi Tuhan hikmat-Mu ada atas mereka sehingga mereka boleh dengan puas hati mereka belajar, mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sehingga Bapa di sorga melalui ujian ini nama Tuhan dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Kami rindu supaya berkat Tuhan ada di dalam kepala, bahkan juga di dalam pemikiran anak-anak kami yang akan exam ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan amin. Shalom, selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Ahad 21 Februari, di mana kita masih tetap menjalankan PKPB, sehingga gereja kita hanya menjalankan live streaming pada hari ini untuk sebagai satu persyaratan SOP yang diberlakukan kepada kita. Namun demikian, saya ingin membawa kita kepada satu pembelajaran bersama di tengah-tengah ibadah kita yang bertemakan gereja yang berdoa dan meneroka. Saya ingin membahas kepada kita tentang bagaimana persyaratan kita sebagai gereja yang berdoa dan meneroka. Sehingga pada 2 minggu yang lepas saya sudah menyampaikan tentang secara etimologinya, apa sebenarnya permintaan gereja kita BM Sarawak supaya kita menjadi gereja yang berdoa dan meneroka. Saya sudah pun membahasnya dalam secara etimologinya. Dan saya membawa supaya tema ini menjadi satu tema di mana kita boleh mengimplementasikan tema ini dalam kehidupan kita secara nyata. Nah, hari ini saya ingin membawa kita kepada syarat gereja yang berdoa dan meneroka. Bagaimana persyaratannya? Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya ajak kita dulu berdoa. Mari sidang jemaat kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah yang mempunyai firman-Nya, kami datang sebagai jemaat-Mu memohon belas kasihan-Mu, agar kami mengerti, memahami
apa sebenarnya syarat-syarat kami sebagai anak-anak kerajaan-Mu dalam berdoa dan meneroka ini. Sehingga Bapa di sorga, tema yang kami bawakan pada hari ini menjadi satu kekuatan bagi kami dalam menjalani tugas kami sebagai gereja yang berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati firman ini menjadi bagian dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, 2 minggu yang lepas saya sudah membawakan kepada kita tentang apa itu gereja yang berdoa dan meneroka. Jadi mau tak mau kita harus tetapkan zoom kepada tema umum gereja kita ini sebagai gereja yang berdoa dan meneroka. Nah hari ini sebagaimana yang saya sampaikan bahwa syarat gereja yang berdoa dan yang meneroka itu seperti apa. Paling setidak-tidaknya dalam ibadah kita pada hari ini saya ingin membawa kita 3 perkara saja. Supaya kita senang mengingatnya dan kita pulang, kita berada di rumah mendengarkan firman Tuhan ini. Kita menzoomkan diri kita, membawa diri kita, memfokuskan diri kita kepada syarat itu. Sehingga persyaratan-persyaratan menjadi satu tolak ukur bagi kita untuk menjadikan diri kita sebagai gereja yang berdoa dan meneroka. Nah, saya ingin membawa kita kepada syarat yang pertama. Syarat yang pertama untuk menjadikan diri kita sebagai gereja yang berdoa dan meneroka. Saya telah memberikan kepada kita untuk apa sebenarnya gereja yang berdoa dan meneroka itu di era pandemik ini. Saya sudah menjelaskan di dalam 2 minggu yang lepas. Tetapi paling setidak-tidaknya ketika kita belajar tentang syaratnya, maka kita membawa diri kita kepada rencana kehendak Allah untuk tetap menjadikan kita sebagai gereja Tuhan, yaitu gereja yang berdoa. Dan tetap menerokai apa yang belum kita pahami sementara kita berhadapan dengan era pandemik ini. Jadi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada saat ini, saya mau mendorong kita, membawa kita untuk menjadi gereja yang berdoa dan meneroka dengan 3 persyaratan ini. Yang pertama adalah ketika kita menjadi gereja yang berdoa dan meneroka, kita tidak boleh lepas fokus kita kepada pribadi Allah. Itu yang pertama. Ya, kita harus berfokus kepada pribadi Allah. Mengapa? Ya, oleh karena apa, saudara, saya ingin membawa kepada kita, coba sedikit renungkan. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari yang kita menjalani kegiatan kita seharian. Di era pandemik ini ada banyak hal-hal yang mempengaruhi pikiran kita, bukan? Adanya pemberitaan-pemberitaan yang tidak pernah hentinya tentang COVID-19. Bahkan belakangan ini kita dihebohkan lagi dengan pengedaran vaksin untuk menangkal COVID-19. Ada banyak persepsi kita tentang perkara ini. Saya tak mau membawakan perkara ini dari segi politik, tetapi paling setidak-tidaknya itu yang mempengaruhi kita, bukan? Selalu saya berkata bahwa pikiran kita ini, apa yang kita konsumsikan kepada pikiran kita ini akan mempengaruhi perasaan kita. Apa yang mempengaruhi perasaan kita akan menentukan tindakan kita. Jadi itu logikanya kita berpikir yang sedemikian. Pikiran kita akan mempengaruhi perasaan kita dan perasaan kita akan menentukan tindakan kita. Sehingga kita perlu ketika kita menjadikan diri kita sebagai gereja yang berdoa dan meneroka, kita perlu memfokuskan bukan kepada fokus yang salah, tetapi kepada fokus kepada pribadi Allah. Ya, Peter Wagner dalam bukunya tentang doa dia berkata begini, saudara. Jika kamu berdoa, dia kata, berdoalah apa yang
sesuai di hati Allah. Saudara, apa yang ada di dalam hati Allah, ketika kita berdoa kita harus berfokus kepada hati Allah itu. Hati Allah menjadi tujuannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kamu tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, tidak mempunyai relasi, tidak mempunyai intimasi dengan Allah, maka apa yang ada di dalam hati Allah kamu tidak tahu. Ya, jangankan memahami hati Allah. Kadang-kadang memahami hati istri kamu, mengerti tentang hati suamimu, hati anakmu, hati jemaatmu, kamu pun gagal paham. Kita gagal paham. Kita tak mengerti akan apa yang dia ada di dalam hatinya. Sehingga terjadi pergolakan, terjadi percanggahan di antara kedua hati. Jadi saudara-saudara, kegagalan kita memahami hati, maka kita sulit fokus. Ya, jadi itu halnya. Syarat yang pertama sebagai gereja yang berdoa dan meneroka itu harus fokus kepada pribadi Allah. Supaya apabila kita berdoa bukan karena fokus kepada pikiran kita. Apa yang ada dalam pikiran kita. Saya ingin membacakan kepada kita Efesus pasal 3 ayat 20 berkata begini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Apa maksudnya? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Artinya Allah kita mempunyai rencana yang besar dalam kehidupan kita. Ya. Memahami rencana Allah itu adalah satu tujuan kehidupan kita. James White dalam bukunya dia berkata begini. Kita harus memahami rencana besar Allah dalam kehidupan kita. Itu dari pihak kita. Supaya kita boleh fokus kepada rencananya. Dari pihak Allah, Allah senang memberi rancangan-rancangan yang baik bagi kehidupan kita. Jadi keduanya harus sinkron. Harus ada hubungan, relasi. Jadi antara Allah dan Anda dan saya dan antara saya dengan Allah harus mempunyai keintiman. Mengenal satu dengan yang lain. Dalam arti kata Allah mengenal saya, tetapi adakah saya mengenal Allah? Ya. Jadi di dalam hal inilah syarat doa yang gereja yang berdoa harus fokus kepada pribadi Allah itu. Ketika kita fokus kepada pribadi Allah, segala apa yang dirancangkan sebenarnya kita harus turut. Ya. Jadi di dalam bagian ini kita melihat ada 3 perkara ketika Paulus berkata bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Apa maksudnya saudara? Bagi dialah, artinya kita fokus kepada pribadi Allah itu. Karena ketika kita fokus kepada pribadi Allah, maka Allah sedang bekerja untuk menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Jauh lebih banyak, artinya dia memproklamirkan kemahakuasaannya ketika kita berdoa. Karena apa? Kita berfokus kepada pribadi Allah itu. Saudara-saudara, demikian juga kan kalau kita fokus kita kepada orang yang kita kasihi, kepada suami kita, kepada istri kita. Tentu secantik manapun perempuan di luar sana, tidak akan pernah mengganggu relasi Anda dengan istri Anda. Secantik, sehebat, sekaya apapun lelaki di luar sana, tidak akan pernah mengubah, tidak akan pernah membuat Anda lebih memperhatikan suami orang daripada suami Anda sendiri. Saudaraku, karena kita kehilangan fokus, maka ada banyak anasir-anasir yang boleh timbul dalam pikiran kita. Demikian juga dalam hal berdoa. Jadi saya ingin membawa perhatian kita sebagai jemaat Tuhan. Jangan fokuskan kepada pandemik COVID-19. Tetapi fokuslah kita kepada Allah. Karena Allah dalam rencananya tetap menjadi Allah yang tetap maha kuasa.
Allah itu adalah Allah yang berdaulat di atas segala sesuatu yang Dia tahu peristiwa yang sedang terjadi di dunia ini. Yang kedua, saudara, ketika kita berfokus kepada pribadi Allah, bukan saja Allah menyatakan, mendeklarasikan, mentransformasikan kuasanya kepada kita, tetapi Dia juga akan mempengaruhi pikiran kita. Saudara, pikiran kita ini selalu seperti apa yang saya katakan itu tadi. Apa yang kita konsumsikan kepada pikiran kita akan mempengaruhi perasaan kita, bukan? Jadi pikiran yang seperti apa ketika kita berdoa, supaya kita fokus kepada pribadi Allah, kadang-kadang iblis boleh bekerja di dalamnya. Pikiran-pikiran kita ini boleh masuk segala anasir-anasir yang buruk, yang dimana iblis bekerja secara gencar untuk boleh mempengaruhi pikiran kita. Saudara, saya mau membawa kita untuk memfokuskan pikiran kita kepada pikiran Allah. Karena pikiran-pikiran Allah yang begitu baik di dalam hidup kita, itu yang akan kita bawa ketika kita berdoa. Sehingga apa yang dikatakan Paulus di dalam doanya, dia berkata, bagi Dialah yang melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Itu membawa kita untuk melihat pikiran-pikiran yang baik tentang Tuhan. Saudara-saudara, ada satu raja yang famous di dalam perjanjian lama yang bernama Salomo. Suatu kali ketika dia berdoa kepada Allah, dia berkata begini kepada Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja 3. Ayat 9 sampai dengan 13, di mana dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepadanya hikmat, hati yang paham untuk menghakimi umat Tuhan yang besar itu. Saudara, pikiran dia tertuju kepada umat Allah yang besar. Bagaimana menghakimi, bagaimana menggembalakan, bagaimana memerintah, bagaimana mengasihi masyarakat umat pilihannya Tuhan itu. Itu doanya. Jadi pikirannya tidak hanya untuk fokus kepada dirinya, tetapi fokus kepada Allah, bagaimana menempatkan dirinya supaya menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, ketika Raja Salomo berdoa seperti itu, apa yang terjadi di dalam doanya? Maka Tuhan Allah berkata apa? Karena engkau tidak memikirkan tentang dirimu, maka aku akan memberikan kepadamu kekayaan dan hikmat kemuliaan yang besar. Tidak ada raja sebelum engkau seperti engkau. Dan tidak ada raja sesudah engkau. Artinya sebelum dan sesudah Raja Salomo tidak ada seorang raja pun di Israel yang sehebat, sekaya, sehikmat daripada Raja Salomo. Saudara, mengapa dia boleh mengalami demikian? Oleh karena dia fokus kepada pribadi Allah. Dirinya dijadikan sebagai hanya alat. Dalam arti kata, apa yang Tuhan mau bagi saya untuk orang lain. Ya, saudara-saudaraku, mari kita kembalikan kepada gereja yang berdoa dan meneroka adalah berfokus kepada Allah. Pribadi Allah. Ketika kita memfokuskan diri kita kepada pribadi Allah, Allah akan melakukan bagiannya bagi kehidupan kita. Satu pendiri kelompok kumpulan yatim piatu di Inggris, namanya Josh Muller. Dia ini adalah seorang pendiri yang dimana dia melayani anak yatim piatu sebanyak 10.000 orang. Dia berkata di dalam bukunya, melepaskan kuasa Allah dalam doa. Jadi dia berkata begini, di usia saya yang pada saat ini, saya belum pernah satu kali pun Allah menolak doa-doa yang saya naikkan. Di dalam pelayanan saya, dia berkata, bahwa ada
50.000 doa yang Tuhan sudah jawab sementara saya melayani di kumpulan orang yatim piatu ini. Saudara-saudara, saya teruja ketika dia berkata di dalam bukunya itu melepaskan kuasa Allah dalam doa. Dia mau supaya ketika kita berfokus kepada pribadi Allah, ketika kita memfokuskan diri kita kepada pribadinya Tuhan, maka Tuhan menjadi Allah yang dekat dengan kita. Menjadikan Allah dekat dengan kita bukan sesuatu yang senang seperti kita membalikkan telapak tangan kita seperti itu. Tetapi memerlukan kerja keras dan usaha, komitmen yang dalam di dalam pelayanan kita. Saudara-saudara, itu begitu menguja saya, memberikan kesan yang baik yang dapat mendorong kita untuk tetap menjadikan kita sebagai gereja Tuhan, gereja yang berdoa dan meneroka. Saudara-saudara, yang terakhir di dalam bagian yang pertama ini, saya ingin membawa kita. Ketika kita memfokuskan diri kita kepada Allah, maka kita sedang mengizinkan kuasanya bekerja di dalam diri kita. Jadi Allah itu bukan Allah yang jauh di sorga sana yang tidak mendengar segala keluhan-keluhan kita pada saat ini. Bahkan saya boleh berkata, Allah bukan tidak tahu bahwa COVID-19 ini yang melanda dunia ini, bukan Allah tidak tahu. Bukan Allah berdiam diri. Tetapi Allah sedang melakukan rencananya bagi kehidupan dunia pada saat ini. Cuman Anda dan saya tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan di sebalik COVID-19. Tetapi paling setidak-tidaknya telah memulihkan, ada banyak orang yang telah kembali kepada Tuhan dengan begitu bersahaja. Tak tahu sebentar saja COVID itu melanda, puluhan ribu orang telah mati. Artinya membuat betapa fananya kita sebagai manusia yang memerlukan kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Jadi kita sebagai gereja yang berdoa dan meneroka, mari kita mengizinkan kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Seorang penulis pernah berkata begini, kalau Anda bekerja, Andalah yang melakukan pekerjaan. Ya, kalau Anda menyapu, kalau Anda melakukan segala sesuatu di dalam pekerjaan Anda yang melakukan, dia kata. Jadi, tetapi kalau Anda berdoa, maka Allah lah yang bekerja. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi bagaimana diri kita untuk mengaktifkan Tuhan bekerja di dalam diri kita adalah dengan cara Anda berdoa. Jadi saudara-saudara, saya mengajak kita supaya apa yang dinyatakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau Allah itu bekerja, dengan cara apa Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi Anda? Adalah dengan Anda berdoa. Jadi mari kita datang kepada Tuhan. Membawa diri kita di hadapannya. Agar ketika kita berdoa, kita senantiasa menghadirkan kuasa Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak hanya berdoa oleh karena kita memerlukan kuasa Tuhan, tetapi Allah sendiri yang akan memenuhi di dalam segala keperluan yang kita perlukan. Jadi syaratnya yang pertama adalah gereja yang berdoa dan meneroka itu adalah memfokuskan diri berdoa kepada pribadi Allah. Yang kedua, syarat yang kedua adalah kita harus berfokus kepada Injilnya. Ya, jadi setelah kita memfokuskan diri kepada Allah, kita harus berfokus juga kepada Injilnya. Mengapa kepada Injilnya? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan akhir-akhir ini gagal fokus kepada Injilnya. Kenapa? Karena terlalu berfokus hanya kepada karunia, kesembuhan, nubuatan dan sebagainya.
Ya. Terlalu berfokus kepada karunia-karunia yang sifatnya spektakuler. Sehingga Injil ini tidak kesampaian. Oleh karena apa? Injil itu apa sebenarnya? Ya, itu menjadi satu pemahaman kita yang dalam. Jangan sampai kita memberitakan Injil sebenarnya yang bukan Injil. Ya, saudara-saudaraku, banyak orang sekarang ini menjadi pemberita-pemberita Injil yang bukan menyuarakan suara kebenaran yang adalah Alkitab, yang adalah firman Allah. Bahkan pemuka agama pada saat ini telah menyuarakan satu suara berkata, Alkitab itu perlu ditukar dengan buku-buku yang lain. Oh saudaraku, mengapa? Alkitab itu sudah ketinggalan zaman. Artinya Injil tidak perlu lagi di muka bumi ini. Saudara-saudara. Kalau sedemikian saudara-saudaraku, ini bukan hanya satu perkara yang perlu kita antisipasi. Tetapi itu kondisi dunia pada saat ini. Ya, kondisi dunia. Kalaulah seandainya Alkitab ini digantikan dengan buku yang lain yang bukanlah Injil, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka tak ada gunanya lagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau kita, tetapi kita tak berguna. Karena apa firman Tuhan berkata? Di luar aku, kamu tidak mempunyai apa-apa. Jadi, apa sebenarnya menurut Anda Injil itu? Sehingga saya mau berkata, ketika gereja kita adalah gereja yang berdoa dan meneroka, kita perlu menyuarakan Injil. Saya harus berkata, Injil itu apa? Siapa? Ya. Injil itu adalah Yesus Kristuslah Injil itu. Tuhan Yesus Kristuslah Injil itu. Jadi kalau kamu memberitakan Injil yang bukan Yesus Kristus dalam pemberitaan Injilmu itu bukan Injil. Paulus berkata, itu Injil yang lain. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan semangat kepada kita. Supaya Injil yang kita beritakan bukan sekedar Injil yang hanya membuat orang lain tertawa-tawa. Itu bukan Injil. Yang membuat orang lain terheran-heran. Saudara-saudaraku, Anda boleh saja membuat mujizat yang hebat. Enggak ada orang berkata kepada saya, doa kamu tidak hebat. Harus doa yang seperti apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin membawa kepada kita kepada kebenaran firman Tuhan. Karena pada era pandemik ini, era postmodern ini, Injil sedang diperdebatkan. Injil sedang diberkatakan bahwa kita perlu menukar Injil itu. Saudara, saya berkata, Yesus Kristus adalah Injil itu. Bukankah Injil itu adalah Roma 1 ayat 16 berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan setiap orang. Bagaimana dia menyelamatkan setiap orang? Siapa yang diselamatkan? Kalau dia Injil itu hanya sekedar kata-kata, dia tidak pernah menyelamatkan. Tetapi karena Injil itu pribadi Allah, Yesus Kristuslah Injil itu, maka dia mampu menyelamatkan setiap orang. Bahkan masalah yang paling fundamental di dalam kehidupan manusia adalah dosa. Dia mampu menyelamatkan manusia dari dosa. Itulah Injil. Jangan bergeser daripada Injil itu. Saya hendak menyuarakan kepada kita, kalau kita hanya berfokus kepada yang lain, yang bukan Injil, saudara, kita patut berhati-hati. Sehingga orang telah berpikir menggantikan Alkitab ini dengan kitab-kitab yang lain. Itu tidak teologis. Itu tidak Injil. Kita harus tetap memegang Injil. Yaitu kekuatan Allah yang dapat menghidupkan, yang dapat menyelamatkan Anda dan saya. Itulah kekuatan Injil. Di mana dia? Dia ada bersama dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristuslah Injil itu. Saudara-saudaraku, jangan fokus kepada karunia-karunia yang lain. Karunia itu adalah pemberian daripada Yesus. Saya tidak mau kita fokus kepada fokus yang salah.
tetapi fokus kepada pribadinya, Injil itu sendiri. Saudara-saudara, ketika kita berfokus kepada pemahaman yang salah, maka salahlah kita dalam mengimplementasikan. Gereja yang berdoa dan meneroka pun harus memiliki Injil itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak berarti saya menafikan karunia itu. Tidak. Saya berkata kepada penuntut di MTS. Karunia itu adalah pemberian Tuhan kepada setiap orang. Dia boleh berbeza-beza. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kekuatan di dalam Yesus Kristus yang memberikan karunia itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan gagal fokus. Pertama, syarat gereja yang berdoa dan berneroka adalah kita harus fokus kepada pribadi Allah. Yang kedua, kita harus fokus kepada Injilnya. Dan yang terakhir, kita fokus kepada manusia dan sesama kita. Ketika kita berdoa, jangan hanya bersifat seremonial saja. Artinya, kita melakukan kegiatan doa kita karena hanya sifatnya ritual, doa-doa yang selalu kita lakukan. Tetapi adakah doa kita, isi doa kita, konten doa kita, bahkan segala sesuatu yang kita doakan mampu menyejahterakan orang lain? Ya, mesti itu. Saudaraku, ada kalanya karena karunia-karunia yang begitu hebat yang kita miliki, kita merasa mengecilkan orang lain yang tidak memiliki karunia itu. Sehingga kita berpikir bahwa kamu tidak ada gunanya karena kamu tidak pernah melihat Tuhan. Siapa di antara kita yang sudah melihat Tuhan? Iya. Ada banyak orang berpikir, saya telah berjumpa dengan Tuhan. Ya, saya setiap hari berjumpa dengan Tuhan dengan firman-Nya. Melalui firman-Nya saya berdoa kepada Dia dan saya bercakap-cakap dengan Dia. Tetapi perjumpaan ini hanya hal-hal yang alami, supranatural yang pernah dialaminya sehingga dia merasa hebat daripada orang lain. Sehingga saudara-saudaraku dia gagal fokus. Oleh karena dia berpikir saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Sementara kamu tidak. Ya saudara, hal-hal yang seperti inilah yang selalu banyak di kalangan-kalangan kita orang-orang evangelikal. Saya berkata kepada satu buku yang saya baca, Ronald G. Snyder, dia berkata begini. Orang-orang yang memerosotkan Injil itu justru orang-orang yang Injili. Ya. Kadang-kadang, bukankah di kalangan orang-orang Injili itu yang paling banyak melakukan hal-hal yang rasa-rasanya, ya Tuhan itu kan sejauh doa saja, dia kata. Tetapi pemahamannya tentang perkara itu, statement itu perlu dipahami betul-betul. Jangan hanya sekedar diucapkan tanpa makna. Ya. Sehingga saya berusaha untuk membawa kita setiap hari dengan renungan-renungan doa yang ada di dalam Alkitab yang saya sharingkan kepada gereja supaya membekalkan kita masing-masing dengan fokus kepada firman-Nya. Artinya bukan tanpa persiapan saya menyampaikan firman Tuhan itu di dalam WhatsApp grup kita. Tetapi saya berusaha bagaimana meskipun kita tidak bertemu, saya ingin menyuarakan suara kebenaran itu. Supaya kita tidak gagal fokus kepada perkara yang paling diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga saya berharap Anda membaca WhatsApp grup kita yang setiap hari saya menyampaikan firman Tuhan sana. Firman Tuhan itu tidak sama dengan yang lain, oleh karena itu khotbah saya juga. Saya pikir saya ingin bukukan itu, renungan itu. Supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, syarat gereja yang berdoa dan meneroka adalah kita harus fokus kepada orang lain dan sesama kita. Yesus pernah menceritakan dua orang yang pergi ke bait Allah. Anda tahu? Dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14 dia bercerita.
Dia menceritakan dua pribadi orang yang pergi ke bait Allah. Satu orang Farisi, yang lain pemungut cukai. Dan dia berdoa bagaimana? Saudara, cerita ini menginspirasi saya supaya kita tidak gagal fokus. Ya. Lagi-lagi saya berkata, ketika kita berdoa kita tidak gagal fokus. Fokusnya apa? Orang Farisi itu berdoa begini. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Aku tidak sama seperti orang lain. Saya tidak merampok, saya tidak orang lalim, bukan juga pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Saudara, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Di dalam doanya dia berpikir, apa kamu tidak punya karunia seperti yang saya punya? Kira-kira demikian. Sehingga dia merasa tinggi di antara orang-orang yang lain. Itu orang Farisi. Orang Farisi ini bukan tidak tahu firman. Bahkan lebih tahu dari kita, dari saya dengan Anda. Dia lebih paham tentang firman. Tetapi bagaimana dia merendahkan orang lain melalui apa yang dia miliki? Saudara, sementara pemungut cukai itu bagaimana dia berdoa? Dalam doanya, dia berdiri jauh-jauh. Bahkan dia tidak berani menengadahkan langit. Berdoa kepada Tuhan. Tidak mampu. Oleh karena dia rasa, saya adalah orang berdosa. Dia berkata begini. Ia memukul-mukul dirinya. Ampunilah hambamu ini ya Allah. Kasihanilah karena aku orang berdosa. Saudara, doa sederhana. Tetapi apa kata Yesus tentang kedua orang ini yang pergi ke bait Allah ini? Satu menjadi orang yang pulang dibenarkan dan dan orang lain tidak. Saudara-saudara, meskipun mereka sama-sama datang ke bait Allah, tetapi satu orang pulang dengan dibenarkan dan yang lain tidak. Saya berharap meskipun kita tidak dibenarkan datang ke gereja untuk beribadah, saya berharap kita yang mendengarkan firman Tuhan yang saya kongsikan ini. Ketika Anda mendengarkan firman Tuhan ini menjadi orang yang pulang dengan keberkatan Tuhan. Dibenarkan oleh Tuhan. Sementara ada juga orang yang berpikir, kamu tidak mempunyai karunia seperti yang saya miliki. Merendahkan orang lain. Artinya ketika kita merendahkan orang lain di dalam doa-doa kita, maka kita pulang dengan tidak dibenarkan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa kita terlebih bahagia karena kita menuruti firman-Nya. Sehingga 3 perkara ini menjadi syarat gereja yang berdoa dan meneroka. Mari kita terokai apa yang belum lagi kita dapatkan. Kita perlu berfokus kepada pribadi Allah. Kita harus berfokus kepada Injilnya dan juga berfokus kepada banyak orang. Dalam arti kata, pikirkanlah apa yang Tuhan pikirkan. Sehingga ketika kita memikirkan segala sesuatu yang Tuhan ingin Anda lakukan, maka dia akan berkomunikasi dengan Anda. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini membawa kita sebagai gereja yang berdoa dan meneroka. Kita diperlengkapi kedekatan kita kepada pribadinya. Kita tidak menafikan Injil yang adalah kekuatan Allah yang mampu menghidupkan kita. Yang mampu menyelamatkan setiap orang. Kita menghidupi Injilnya. Karena Yesus Kristuslah Injil itu. Sehingga dengan demikian kita mampu menyejahterakan orang lain melalui doa-doa yang kita naikkan kepadanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah hamba sampaikan. Hamba yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkau akan menggerakkan setiap jemaat-Mu menjadi gereja yang berdoa dan meneroka. Supaya apa yang belum kami pahami, kami boleh menerokainya. Sehingga Bapa di sorga, Engkau dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan melalui kehidupan kami dan gereja Tuhan di masa yang akan datang. Biarlah meskipun pandemik masih belum berlalu, tetapi Tuhan Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu untuk tetap kuat dan tetap berdoa di dalam segala
kondisi yang ada. Segala hormat kami naikkan kepada Bapa di surga. Berkatilah sidang jemaat-Mu pada hari ini dimanapun mereka berada. Mulai dari anak-anak yang kecil sehingga jemaat yang dewasa. Berkat Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Terpuji Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Soli Deo Gloria.